Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan ayat kemajmukan dalam tafsir Al-Ahzar karya Buya Hamka. Yang pertama berkaitan dengan biografi. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau sering dipanggil dengan nama Buya Hamka merupakan salah satu ulama yang berasal dari kampung Tanah Sirah, negeri Sungai Batang di tepi Danau Maninjau, Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Hamka adalah putra pertama dari pasangan Haji Abdul Karim Amrullah dan Siti Safiah Tanjung binti Haji Zakaria. Hamka lahir pada hari Minggu 13 Muharram atau 16 Februari 1908 Masehi. Tafsir Al-Ahzar karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau sering disebut dengan Buya Hamka. Tafsir ini menarik karena dalam setiap penafsirannya tidak jarang mufassir memberikan porsi yang cukup besar terhadap persoalan-persoalan atau peristiwa ataupun sejarah kontemporer, baik yang terjadi secara global maupun yang terjadi dalam pribadinya sendiri. Selain itu, Hamka dikenal dengan fatwanya yang cukup keras tentang hubungan muslim dan pemeluk agama lain, terutama dengan umat Kristiani. Penafsiran Hamka terhadap ayat kemajmukan. Kemajmukan manusia dalam konteks yang luas merupakan kajian yang tidak terlepas dalam pembahasan Hamka. Ketika berbicara tentang ini, Hamka terlihat cukup netral dengan menyampaikan apa yang biasa kita dengar dari para mufassir pada umumnya. Ia mengatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia dalam watak keberagaman ini adalah untuk saling mengenal dan berlomba dalam kebaikan. Bukan berarti mencari perbedaan atau menciptakan konflik atas dasar keberagaman tersebut. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Hamka menekankan bahwa keberagaman manusia dalam hal apapun harus dipandang sebagai bukti kekuasaan Allah. Hamka menganjurkan muslim untuk menjadi apa yang disebut ayat sebagai alimin atau orang-orang yang mengetahui. Caranya adalah dengan menyadari seluruh keberagaman yang ada dan merenungkannya. Seluruh keberagaman yang disebut Hamka tersebut sekali lagi hanya ditempatkan sebagai bahan renungan. Tujuan utamanya adalah perenungan ini untuk menjadi alimin atau orang-orang yang mengetahui. Barangkali juga karena inilah Hamka begitu detail menyebutkan berbagai jenis ilmu. Namun perlu ditegaskan lagi bahwa dalam ayat ini tidak terlihat satu sikap yang lebih jelas untuk digunakan dalam hal atau dalam bidang bersosialisasi antar manusia, baik dari kelompok agama, budaya, atau identitas sosial lainnya. Dalam kritiknya, Hamka memberikan perbandingan yang cukup ekstrim antara seorang pemuda yang berbudi terpuji. Sayangnya belum ditemukan data yang lebih bisa menjelaskan keterlibatan Hamka dengan komunitas Arab. Hamka dengan komunitas Arab tertentu. Meskipun begitu, ia menunjukkan sikap objektif. Hamka dalam menilai dan memperjuangkan gagasannya terkait pentingnya memahami keberagaman manusia, pemahaman yang dilandaskan atas Al-Quran maupun konteks historis yang dekat dengannya sebagai penulis tafsir. Secara garis besar, Hamka menyatakan bahwa inti dari ajaran ketiga agama Samawi atau yang dikenal dengan agama Abrahamik adalah tauhid dan keesaan Tuhan. Ketiganya memiliki syariat yang berbeda karena memang itu didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan konteks masing-masing. Dengan mengutarakan hal ini, Hamka menyatakan bahwa dua agama sebelumnya telah mengalami perubahan yang cukup serius sehingga tidak lagi bisa diikuti begitu saja. Terkait hal tersebut, Hamka menjelaskan bahwa Nabi Isa turun tidak untuk serta-merta menghapus syariat yang dibawa oleh Musa dan Taurat untuk bangsa Yahudi. Hamka kemudian memberikan beberapa bukti di mana Isa memberikan putusan yang sesuai dengan hukum Taurat. Hamka lantas menyatakan dengan tegas bahwa Trinitas adalah sebuah kepercayaan yang ditambahkan belakangan oleh Paulus. Dalam konteks ini, Hamka dengan spesifik menyatakan nama Paulus sebagai pihak yang menyusupkan hukum-hukum Yunani dan Romawi ke dalam Injil. Hamka membawa pembaca argumennya dengan menelusuri perkataan Yesus atau Isa sendiri dalam Injil sebelumnya, Matius, Markus, dan Lukas. Tidak tanggung-tanggung, dia memberikan kutipan langsung dari 3 Injil tersebut. Dengan meletakkan kutipan ini, Hamka ingin mengatakan bahwa Isa sendiri menyuruh pada bangsa Israel untuk menyembah Allah. Dalam banyak kutipan lain, Hamka mengatakan bahwa umat Kristiani telah salah memahami ungkapan anak Allah yang disampaikan kepada Isa. Menurut Hamka, ungkapan tersebut juga berlaku untuk nabi-nabi lain sehingga tidak bisa dimaknai lebih dari pangkalan orang yang terdekat dengan Tuhan. Ungkapan tersebut dengan demikian tidak sah untuk dijadikan basis kepercayaan bahwa Isa adalah Tuhan.
Hamka cenderung bersikap lunak dalam menyikapi keberagaman. Ia bahkan menyarankan untuk saling mempelajari kelebihan masing-masing, bukan untuk mengungkapkan kekurangan dan perbedaan yang hanya akan menghadirkan konflik. Namun ketika keberagaman tersebut masuk dalam konteks agama, Hamka cenderung lebih bersikap defensif, bahkan menyerang, walaupun tidak sampai menyerukan